Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ardianti, NIM C1B020055 dari Prodi Ilmu Tanah. Kali ini dalam video praktikum mata kuliah Organisme Pengganggu Tanaman, yakni acara 9 mengenai pengenalan beberapa jenis hama, gulma, serta patogen. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengenal beberapa jenis hama, gulma, serta patogen dan juga gejala serangan yang akan ditimbulkannya. Untuk langkah kerja praktikum kali ini adalah pertama-tama kita siapkan dulu bahan yang akan digunakan. Selanjutnya saya akan menjabarkan mengenai. Baik, langsung saja kita mulai praktikum pada pagi hari ini. Ini adalah spesimen yang akan saya gunakan. Dari golongan hama ada walang sangit, belalang kecil, dan juga belalang besar. Dari golongan gulma di sini ada gulma bandotan dan juga gulma rumput teki. Dari golongan patogen di sini ada Fusarium sp dan juga Staphylococcus sp. Adapun di sini adalah contoh gejala serangan. Untuk pencirian pertama dari golongan hama yakni belalang. Belalang atau Oxia sinensis berasal dari filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Acrididae, genus Oxia, spesies Oxia sinensis. Belalang ini menyerang tanaman dengan cara memakan daun-daun tanaman sehingga mengurangi luas permukaan dari daun tanaman tersebut dan juga mengganggu fungsi fisiologis tanaman. Untuk gejala serangannya di sini dapat dilihat bahwa bagian daun menjadi bergerigi dan juga berlubang-lubang. Bahkan bagian daun sebagian atau seluruhnya bisa hilang. Tanaman inang dari belalang yakni dari suku Graminae. Contohnya padi, jagung, sorghum, dan cara pengendalian hama belalang di sini dapat dilakukan dengan cara mengatur pola tanam dengan menanam tanaman alternatif atau dengan sistem tumpang sari, melakukan pengolahan tanah pada lahan yang diteluri, menggunakan insektisida, menggunakan perangkap seperti jaring, menyemprotkan larutan suspensi pada tanaman, pengendalian dengan pestisida nabati yaitu penyemprotan dengan ekstrak tuba dan ekstrak nimba, menggunakan varietas unggul dan benih yang sehat, serta tahan hama, penanaman padi varietas tahan tinggi dan tanaman transgenik. Selanjutnya walang sangit. Walang sangit atau Leptocoris acuta berasal dari filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Alididae, genus Leptocorisa, spesies Leptocorisa acuta. Walang sangit ini menyerang tanaman dengan cara menusuk biji yang sedang berkembang dengan cara menghisap cairan susu pada biji pada fase awal pembentukan biji. Untuk gejala serangannya di sini dapat dilihat terdapat bercak-bercak putih akibat bekas tusukannya. Bercak-bercak putih ini berasal dari cendawan Helminthosporiumnya. Ketika hama menyerang atau menusuk bulir tanaman, otomatis zat hara dari tanaman tersebut akan diserap, sehingga bulir tanaman akan menjadi hampa. Contohnya saja seperti bulir padi yang saya pegang ini. Tanaman inangnya seperti padi, sorghum, dan lain sebagainya. Cara pengendalian hama walang sangit dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman secara serentak pada lahan yang luas, pemupukan dilakukan secara merata, rutin membersihkan area persawahan dari gulma serta patogen, menggunakan insektisida berbahan aktif seperti fipronil, metocarp, Proposkur, BPMC, dan MIPC. Dapat juga menggunakan perangkap, karena di sini walang sangit tertarik akan bebauan dari kandungan tanaman Lycopodium sp dan Keratophyllum sp. Hal ini dimanfaatkan untuk menarik hama dan kemudian mematikannya secara fisik. Secara biologis dapat menggunakan agen pengendali hayati seperti parasitoid dan jamur. Selanjutnya dari golongan gulma. Di sini yang pertama gulma bandotan. Gulma bandotan atau disebut juga dengan Ageratum conizoides berasal dari divisi Spermatophyta kelas Dicotyl, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Ageratum, spesies Ageratum conizoides. Kerugian yang ditimbulkan oleh gulma bandotan ini adalah dapat merebut nutrisi dari tanaman budidaya, menghambat pertumbuhan tanaman dengan zat alilopatinya, menghambat pekerjaan petani dengan perawatan tanaman, serta menjadi tempat bersarangnya hama atau vektor virus dan juga menambah biaya usaha tani. Tanaman inang dari gulma bandotan ini seperti tembakau, kacang buncis, tomat, kedelai, dan lain sebagainya. Cara pengendalian gulma bandotan ini dengan cara penggenangan, pembakaran, serta mulsa atau mulsing atau penutup seresah, dapat menggunakan herbisida dan menggunakan organisme pengendali hayati lain
Dan juga rutin membersihkan area persawahan dari gulma serta rerumputan. Selanjutnya gulma rumput teki. Gulma rumput teki atau Cyperus rotundus berasal dari Dipisio Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Cyperales, famili Cyperaceae, genus Cyperus, spesies Cyperus rotundus. Gulma rumput teki ini sangat merugikan para petani karena dapat berebut nutrisi atau unsur hara dari tanaman budidaya, menghambat pertumbuhan tanaman dengan zat alilopatinya, menambah pekerjaan petani dengan perawatan tanaman, dan juga sebagai tempat bersarangnya hama atau vektor virus, sehingga menambah biaya usaha tani. Tanaman inang dari rumput teki contohnya seperti padi dan jagung. Untuk cara pengendaliannya dapat dengan cara rutin membersihkan area persawahan dari gulma serta patogen. Dapat juga menggunakan herbisida selektif maupun yang non-selektif. Dapat menggunakan organisme pengendali hayati seperti insekta, fungi, atau bakteri. Yang terakhir dari golongan patogen. Di sini terdapat Fusarium sp secara mikroskopis dan secara makroskopis. Fusarium sp ini berasal dari kingdom fungi, filum Eumycota, kelas Deuteromycetes, ordo Moniliales, famili Tuberculariaceae, genus Fusarium, spesies Fusarium sp. Mekanisme penyerangan patogen Fusarium sp ini yakni dengan cara menyerang jaringan bagian vaskular tanaman dan mengakibatkan kelayuan pada tanaman dengan cara menghambat aliran air pada jaringan silang. Untuk tanaman inangnya seperti tomat, kacang tanah, cabai, kacang panjang, kedelai, dan lain sebagainya. Gejala yang disebabkan oleh patogen Fusarium sp di sini ialah gejala pada pembibitan, yakni pucuk tanaman akan tiba-tiba layu pada siang hari dan terlihat segar kembali pada sore hari. Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 7 hari sebelum akhirnya tanaman mengering dan mati. Jika tanaman dicabut, terlihat akar berwarna kecoklatan dan membusuk. Jika pangkal batang dibelah, terlihat lingkaran coklat kehitaman yang merupakan pembuluh pengangkut yang telah rusak dan membusuk sehingga menyebabkan kelayuan pada tanaman. Ini adalah contoh dari gejala Fusarium sp. Tanaman tembakau akan layu pada siang hari dan akan kembali segar pada sore hari. Kemudian patogen Fusarium sp dapat dilakukan dengan cara rotasi tanaman, pembongkaran atau membakar tanaman yang terjangkit, membersihkan tanaman yang terjangkit menggunakan alat seperti cangkul atau sabit, menggunakan fungisida, menggunakan pupuk alami, atau menggunakan varietas unggul dan tahan jamur. Selanjutnya Staphylococcus sp. Ini gambar secara mikroskopis dan gambar secara makroskopis. Staphylococcus sp ini berasal dari kingdom Bacteria, filum Firmicutes, kelas Cocci, ordo Bacillales, famili Staphylococcaceae, genus Staphylococcus, spesies Staphylococcus sp. Mekanisme penyerangan dari patogen Staphylococcus sp ini adalah dengan cara inokulum masuk ke dalam jaringan tumbuhan dan melakukan penetrasi atau secara alami melalui stomata atau melalui luka. Adapun tanaman inang dari Staphylococcus sp ini seperti kedelai, buncis, kacang tanah, kacang lupin, kratok, dan lain sebagainya. Gejala serangan oleh patogen Staphylococcus sp ini adalah tanaman inangnya akan menjadi layu. Serangan layu oleh bakteri ini sangat cepat, bahkan bisa kurang dari 3 hari. Tanaman inang akan layu baik siang maupun malam hari. Pengendalian patogen Staphylococcus sp dapat dilakukan dengan pergiliran tanaman, sanitasi lahan seperti membakar dan membenam sisa tanaman yang sakit pada kegiatan persiapan lahan dapat mengurangi sumber infeksi untuk mencegah munculnya penyakit baru. Membersihkan area yang terserang dengan menggunakan alat untuk mengolah tanah secara konvensional, menggunakan bakterisida dengan komposisi tembaga yang efektif menekan bakteri parasit tanaman, menggunakan varietas tahan, menggunakan bakteri agens pengendali hayati atau APH yang memicu munculnya ketahanan tanaman seperti Bacillus sp dan Pseudomonas fluorescens. Baik, sekian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.